kita lanjutkan bahwa kalau kita lihat di ruang 2 dimensi seperti uraian di sini ya, hasil kali skalar adalah sebenarnya perkalian vektor baris dengan vektor kolom ya. Dan ini sama dengan sebenarnya kayak kita mencari sudut dari cos dari sesuatu, dari dua garis gitu ya. Nah, maka kalau kita tahu bahwa sudut cos itu kalau dia sudutnya 0, cos 0 itu artinya apa? Berarti dia garisnya berimpit. Ketika garisnya berimpit, maka dia hasilnya adalah 1 biasanya, cos 0. Dan ketika dia tegak lurus 90 derajat, maka dia hasilnya adalah 0. Betul begitu? Jadi dia sekalian berkoreferensi dengan 0. Jika hasil kali skalar dua segmen akan merupakan sudut siku-siku, dia tegak lurus, maka dia hasilnya adalah 0. Cos 90 adalah 0. Betul nggak? Betul. Apa hubungannya? Tegak lurus. Apa itu tegak lurus? Ortogonal. Ortogonal tegak lurus. Disinilah judul ortogonal ini muncul. Jadi hasil kali skalar itu berkaitan dengan ortogonalitas sesuatu. Ortogonalitas vektor, dua vektor. Gitu. Ketika nanti hasilnya sebenarnya extremely akan kalau kita nanti ada proses normalisasi dan lain sebagainya. Kalau di dalam kondisi satuan normal, maka dia hasilnya adalah 0 dan 1. Antara 0 dan 1. Jadi kalau extremely dia 0 berarti dia tegak lurus. Kalau dia 1 berarti dia berimpit. Nah, itu disebut ortogonalitas. Dan konsep ini sangat penting dalam beberapa analisis. Jadi ini konsep simpel ya, ya saya sebut simpel, betul nggak? Saya nggak tahu ya. Tapi konsep ini ya sepertinya begitu saja gitu loh, bahwa ada dua vektor, kalau dia vektor satuan maka dia kita kalikan dengan perkalian hasil kali skalar atau dot product istilah lain. Itu akan berkait dengan angka antara 0 sampai 1, biasanya diperhatikan itu. Gitu loh. Kalau dia nanti melebihi dari 90 gimana? Itu dia akan menghasilkan angka minus mungkin. Nah, seperti itu, tapi ini penting konsep ini. Ya. Jadi nanti konsepnya kalau kita ngomong ruang vektor kan kita ngomong semua hasil kali skalar. Ngomong semua vektor yang dikalikan skalar dan lain sebagainya. Jadi kita nggak hanya ngomong operasinya itu gitu, tapi kita ngomong semua yang dioperasikan dengan itu gimana. Nah, itulah matematik. Anda pernah berpikir nggak? Kalau semua dioperasikan apa hasilnya? Kita suka berpikir begitu nggak? Ya, kadang orang hanya berpikir satu saja, satu ya operasikan selesai sudah. Tapi kalau ada semua yang sifatnya begini, yang sifatnya begitu, kita harus kalikan, terus nanti apa yang terjadi? Nah, makanya di sini ada, jika V adalah sebuah ruang vektor dengan sebuah hasil kali skalar, maka dua vektor dalam V dikatakan ortogonal. Jika V adalah sebuah ruang vektor dengan sebuah hasil kali skalar, maka dua vektor dalam V dikatakan ortogonal apabila hasil kali skalar keduanya sama dengan 0. Jadi ada dalam ruang vektor ada dua vektor, kita kalikan skalar selalu menghasilkan 0, maka dia disebut V dikatakan ortogonal. Ya. Bisa diikuti sampai sini. Nah, konsep yang berkait adalah konsep ketidak tegak lurusan. Konsep yang dari ketegak lurusan yang berkait adalah bukan ketidak tegak lurusan. Ya, konsep ketegak lurusan untuk sembarang vektor dari hasil kali dalam. Jadi kalau tadi hasil kali skalar, sekarang ada konsep hasil kali dalam.
Apa itu? Nanti akan kita bahas rinci atau di belakang kalau Anda tadi baca bahwa ada hasil kali dalam, di mana dua vektor kita kalikan dan hasil perkaliannya itu kita definisikan bahwa oh hasil kalinya itu ini. Dan dia memenuhi sifat-sifat tertentu. Secara umum seperti itu ya, secara umum. Bisa Anda baca kan. Jadi bukan lagi perkalian vektor kan, perkalian vektor tidak kita definisikan sebelumnya kan. Nah, di sinilah mulai kita definisikan adanya perkalian vektor. Nah, nanti dari konsep hasil kali dalam ini, ya, kita akan menemukan konsep baru yang lain yang dalam uraian berikutnya, ya, uraian berikutnya ini menjadikan seseorang sangat terkenal. Siapakah dia? Kalau dalam buku Leon disebutkan siapa? Yaitu Gauss. Nah, kenapa dia menjadi terkenal? Karena dia menemukan suatu teori. Teori ini diperoleh dari sini. Nah, misalnya ini ada problem di gambar ini. Gambar ini ya. Apa? Kita punya vektor V. Ya kan? Punya vektor V. Nah, kita menginginkan atau kita memerlukan vektor yang paling dekat dengan V. Gimana cara nyarinya? Kalau titik paling dekat, Anda gunakan apa? Jarak Euclidean. Apa itu jarak Euclidean? Anda ngitung jarak biasa itu jarak Euclidean namanya. Euclidean distance. Kalau Anda di data analis, data mining apa itu sangat familiar dengan kata Euclidean distance. Padahal itu orang matematik, aljabar, geometri itu familiar dengan Euclidean distance. Gimana caranya? Vektor terdekat. Vektor terdekat. Nah, itu bingung kan? Nah, sekarang kita gunakan ilustrasi ini. Vektor terdekat dari ini adalah sebuah vektor yang dia tegak lurus dengan vektor ini. Dia ini tegak lurus. Dan tentunya dia punya jarak terpendek dengan ini. Itu. Nah, gimana cara ngitung jarak terpendek ini? Inilah yang disebut dengan nanti adanya kuadrat terkecil. Ngitungnya nanti kita cari dengan cara kuadrat terkecil, least square method. Inilah yang digunakan oleh Gauss untuk menghitung. Inilah yang digunakan Gauss untuk menghitung orbit Ceres. Ya kan? Ingat aja lah Ceres apa merek apa? Coklat ya, Ceres. Nah, ingat aja itu. Gauss menghitung orbit dari Ceres dengan apa? Kuadrat terkecil. Sehingga dia bisa menghitung dengan tepat dan yang lain mengakui itu dan dia menjadi terkenal. Begitu. Nah, baca sejarahnya. Nah, itulah satu konsep. Ya. Konsep yang ya dulu mungkin menemukannya sulit gitu loh konsep itu. Gitu. Nah, setelah ditemukan kayaknya gitu doang kuadrat terkecil gitu. Tapi kita kan belum bahas juga kuadrat terkecilnya seperti apa. Tapi di sini yang akan kita bahas bahwa ada hasil kali dalam, ada hasil kali skalar, ada hasil kali dalam. Kemudian kita akan mengenal adanya konsep kuadrat terkecil. Apa itu nanti kita bahas lebih dalam tentang itu. Oke, kita udah paham apa yang kita bahas berikutnya.